Salam, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia hari ini, firman Tuhan renungan harian pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonik pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada seorang pun yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mata-mata hon hamuma asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa nading gemma pareahi hamu toktong nang sama hamu nang tu saluhut halak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebaikan itu menjadi catatan yang perlu kita pahami dengan renungan hari ini. Hidup dalam kebaikan, dalam kenyataannya seringkali dalam hidup kita menghadapi situasi di mana orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Kalau naluri kemanusiaan kita akan mengatakan kita ingin membalas. Namun firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda. Hidup dalam kebaikan. Untuk renungan hari ini, larangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Larangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa bahas, kita bisa lihat dosa membalas kejahatan. Membalas kejahatan hanya memperbesar lingkaran kebencian saja. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 17 mengatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kembali hidup dalam kebaikan. Tadi yang pertama, larangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup dalam kebaikan. Hal yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhanlah pembalas yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk mengampuni. Kita dipanggil untuk mengampuni. Seperti Kristus telah mengampuni kita. Seperti Kristus mengampuni kita. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang perlu kita pahami, kita tahu dan kita dapatkan dengan renungan hari ini. Hal yang pertama, hidup dalam kebaikan. Dalam hal yang kedua, kita mau tahu perintah untuk berbuat baik kepada semua orang. Bahwa ini adalah perintah untuk berbuat baik kepada semua orang. Kebaikan adalah ciri orang percaya. Kebaikan adalah ciri orang percaya. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Orang Kristen dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Ini juga perlu kita perhatikan bahwa ini semua perintah berbuat baik kepada semua orang. Dan perbuatan baik adalah bukti iman yang hidup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara.
Demikian juga kebaikan tidak hanya untuk orang yang baik kepada kita saja, tetapi kita harus berbuat baik kepada sesama orang percaya, tetapi juga kepada semua orang, termasuk yang menyakiti hati kita, termasuk yang membenci kita. Kita harus berbuat kebaikan kepada mereka. Sebagaimana Yesus di kayu salib yang tetap mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Yesus dengan benar-benar mengampuni mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hal yang kedua, bahwa perintah ini kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan bagaimana hidup dalam kebaikan. Bagaimana kita hidup dalam kebaikan itu, milikilah hati yang mengampuni, saudara-saudaraku. Kebaikan dimulai dengan hati yang bersih dari dendam. Melatih diri untuk mengampuni dengan pertolongan Roh Kudus. Bahwa bagaimana hidup dalam kebaikan itu juga menunjukkan kasih dalam perbuatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mewujudkannya dalam tindakan nyata dan memberkati orang yang menyakiti kita. Demikianlah bagaimana hidup dalam kebaikan itu. Dan yang terakhir, bagaimana hidup dalam kebaikan itu, berdoalah bagi orang yang menyakiti kita. Doa melembutkan hati kita dan membuka pintu bagi anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebagaimana juga para rasul, para hamba Tuhan yang menderita, yang harus banyak tantangan mereka hadapi. Di antaranya Stefanus yang berdoa bagi mereka, yang merajamnya juga. Demikianlah kita sebagai umat Tuhan diberikan waktu dan kesempatan dalam hal renungan hari ini. Kiranya hidup dalam kebaikan ini menjadi inti pelayanan hari ini, inti perenungan kita hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan selalu katakan bahwa hidup sebagai gereja yang hidup, ada 3 hal yang kita lakukan: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ciri gereja yang hidup yang bersaksi menunjukkan keberanian, bahwa ciri gereja yang hidup melayani, bersekutu menandakan keterbukaan, dan gereja yang hidup yang melayani menandakan komitmen. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita menjalankan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.